Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamah. Saya dari kelompok 3 pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua saudara Manzir, rekan saya, dan yang terakhir itu ada saudara Nafal Fawaz Nasrullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin kedua, yakni pada makalah yang telah kami buat, yakni di poin kedua, menentukan siklus tindakan yang tepat. Pada poin pertama yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Nafal Fawaz Nasrullah, dan poin kedua yang akan saya jelaskan, dan yang terakhir itu akan dijelaskan oleh teman saya, saudara Manzir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kedua dari makalah yang telah kami buat, yakni poin kedua adalah menentukan siklus tindakan yang tepat. Kita kenali dulu apa itu siklus. Secara sederhana, siklus adalah serangkaian kejadian atau proses yang terjadi berulang-ulang dalam urutan yang tepat. Setelah tahap terakhir dalam urutan tersebut selesai, proses akan kembali ke tahap awal dan berulang-ulang lagi. Di dalam PTK sendiri, pemilihan jumlah siklus dan kapan mengakhirinya merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil PTK yang valid dan bermanfaat. Secara umum, PTK bersifat siklus yang berulang. Dan setiap siklus biasanya terdiri dari 4 utama. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pengamatan tindakan atau observasi, dan yang keempat itu ada refleksi atau refleksing terhadap tindakan tersebut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning di dalam tindakan itu meliputi yang pertama ada langkah semua tindakan itu secara rinci, mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan tindakan, menyusun rencana tindakan, dan menyiapkan instrumen pengumpulan data. Yang kedua, ada segala keperluan pelaksanaan PTK atau materi atau bahan ajar, metode mengajar, serta teknik dan instrumen observasi. Dan yang terakhir, perkiraan kendala yang mungkin timbul pada pelaksanaan. Nah, pada poin C, perkiraan kendala yang mungkin timbul pada pelaksanaan, ini menjadi fokus utama dalam siklus, karena mungkin saja setelah ini akan terjadi lagi atau akan melakukan siklus yang berulang tadi atau kegiatan yang berulang tadi. Yang kedua, pelaksanaan atau acting. Realisasi dari teori dan teknik mengajar serta tindakan atau treatment yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga ada pengamatan tindakan atau proses pengumpulan data dan informasi. Dalam pengamatan atau observasi itu harus mengacu pada instrumen yang sudah dibuat dan dimungkinkan melibatkan pengamat dari luar. Penggunaan teknik pengumpulan data dalam PTK ditentukan oleh sifat dasar data yang akan dikumpulkan. Data penelitian tindakan itu berfungsi sebagai landasan untuk melakukan sebuah refleksi. Data tersebut dapat berupa rekaman video atau audio kejadian atau peristiwa tersebut. Data PTK dapat berbentuk catatan lapangan, catatan harian, transkrip wawancara, rekaman video, rekaman audio, foto atau rekaman atau catatan lainnya. Yang keempat, terakhir ada refleksi atau reflecting terhadap tindakan yang meliputi data yang dapat dianalisis. Dalam analisis itu dapat melibatkan orang luar dan menarik kesimpulan, merencanakan perbaikan untuk siklus berikutnya jika ini diperlukan, karena jika sudah mencapai tujuan pembelajaran, maka siklus ini tidak perlu diulangi lagi. Makanya itu opsional jika diperlukan saja. Namun dalam menentukan jumlah siklus dalam penelitian tindakan kelas ini, para pendidik itu memiliki beberapa pertimbangan sebagai panduan dalam menentukannya.
Yang pertama, kompleksitas masalah. Masalah yang kompleks dan mendalam mungkin saja memerlukan lebih banyak siklus untuk diatasi secara efektif. Jika perubahan yang diharapkan belum terlihat begitu baik, maka 1 atau 2 siklus sebelumnya kemungkinan diperlukan siklus lanjutan lagi. Yang kedua, tingkat perubahan yang diharapkan. Jika target perubahan yang ingin dicapai cukup tinggi, kemungkinan akan memerlukan lebih banyak siklus untuk mencapai tingkat tersebut secara bertahap. Yang ketiga, ketersediaan waktu dan sumber daya. Yang keempat, data yang terkumpul. Analisis data dari setiap siklus akan memberikan informasi mengenai efektivitas tindakan. Jika data menunjukkan adanya peningkatan yang baik atau tinggi dan tujuan penelitian mulai tercapai, maka pendidik mungkin dapat mengakhiri PTK setelah siklus tersebut. Lalu, apakah proses mengakhiri PTK itu diperlukan? Nah, untuk mengakhiri sebuah PTK, jika salah satu atau beberapa kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, tujuan penelitian telah tercapai. Yang kedua, tidak ada lagi peningkatan yang signifikan. Misalnya, pendidik atau guru ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Nah, menggunakan siklus pertama, pendidik menerapkan metode diskusi kelompok kecil. Setelah siklus 1, pendidik mengamati adanya peningkatan partisipasi siswa tersebut, namun belum sesuai harapan pendidik. Dan yang kedua, siklus kedua, pendidik merefleksikan hasil siklus 1, memodifikasi tindakan dengan menambahkan teknik-teknik peer share sebelum diskusi kelompok. Setelah siklus kedua, pendidik melihat peningkatan partisipasi ini ada atau tidak yang lebih tinggi daripada siklus yang pertama. Dan mungkin siklus kedua ini sudah sedikit mencapai target yang diharapkan. Yang ketiga, siklus opsional, artinya memungkinkan siklus ini untuk diulang lagi atau tidak. Jika setelah siklus 2 partisipasi siswanya itu sangat baik dan stabil, maka pendidik bisa mengakhiri siklus yang ketiga atau mengakhiri penelitian tindakan kelas ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai poin kedua, yakni menentukan siklus tindakan yang tepat. Selanjutnya, poin ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, Mansir. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.